Meskipun awalnya teknologi OIS cuma bisa didapatkan di smartphone dengan harga mahal alias flagship, tapi sekarang udah beda nih. Karena di harga 2-3 jutaan aja, sekarang kita udah bisa nikmatin teknologi ini. Buat kamu yang belum tahu apa itu OIS, jadi OIS itu adalah teknologi yang bisa memberikan stabilitas gambar yang luar biasa saat kita memotret atau merekam video. Dengan adanya teknologi ini, kita bisa menghasilkan foto dengan video yang lebih jernih, tajam, dan bebas dari efek blur atau goyangan yang mengganggu. HP dengan OIS termurah pertama adalah Poco M6 Pro yang udah sering banget nih dia rekomendasiin di harga 2 jutaan berkat adanya teknologi OIS plus kemampuan 2 kali in sensor zoom di kameranya yang bikin Poco M6 Pro ini bisa ambil foto dengan sangat detail meskipun foto yang diambil pakai mode 2 kali zoom. FYI aja nih, kalau sekelas iPhone aja kadang masih nggak tajam loh hasil foto 2 kali zoomnya. Secara desain, Poco M6 Pro ini terbilang 90% mirip sama Redmi Note 13 series yang menurut dia jadi salah satu upgrade utama kalau dibandingkan sama versi sebelumnya. Apalagi daya charging yang ditawarkan oleh Poco M6 Pro ini 2 kali lebih cepat karena mencapai 67 watt. Tapi meskipun dari sisi kamera udah mantep banget untuk harga 2 jutaan karena udah ada OIS, tapi tetap aja ada 2 poin yang harus sedikit dijadikan catatan dari Poco M6 Pro ini. Dimana buat kamu yang hobi main game dengan pace cepat dan sensitif banget sama responsivitas layar, Poco M6 Pro ini sayangnya sedikit berasa ada touch delay. Jadi kalau lagi main game yang butuh touch cepat mungkin bakal berasa. Tapi kalau untuk pemakaian daily bisa dibilang nggak bakal berasa sama sekali. Dan yang kedua adalah kemampuan foto di kondisi low lightnya yang agak kurang sih. Kalau misalkan kamu cuma pakai mode auto, so pastiin untuk selalu pakai fitur nightnya biar nggak burik-burik banget. Buat tahu detailnya, kita juga udah pernah bahas 15 kelebihan dan kekurangan Poco M6 Pro ini ya dari POV pemakaian selama kurang lebih 2 bulan. Kalian tinggal cek aja di playlist review kita. Lanjut ke rekomendasi kedua, ada iQOO Z7 5G. Sedikit bocoran spesifikasi dulu nih. Selain udah punya kamera 64 megapiksel dengan dukungan OIS, nilai jual utama iQOO Z7 ini adalah penggunaan chipset Qualcomm Snapdragon 782G dan RAM 12GB-nya yang bisa menghasilkan skor AnTuTu benchmark mencapai 500.000 poin lebih. Terkait performa gamingnya, Bang Beo sendiri pun lagi-lagi udah pernah melakukan hands-on ke produk ini, sekaligus mini game test HP ini secara bersamaan. Dan hasilnya pas dia tes main Genshin Impact, settingan grafis default awalnya ada di low 30 fps. Tapi nih, karena emang Bang Bewo kadang-kadang rada dan gablek buat maksain semua HP buat bisa main di settingan rata kanan, pada akhirnya dia langsung coba main di settingan high 60 fps. Hasilnya meskipun judulnya tadi rada maksa ya, cuma ternyata si iQOO Z7 ini masih nyanggupin banget loh buat dipakai main di high 60 fps. Nah kalau soal kemampuan OIS-nya, bahkan salah satu channel YouTube pernah coba bandingin hasil video iQOO Z7 5G ini dengan iPhone 12 loh. Kalian bisa nilai sendiri deh hasilnya gimana. Jangan lupa kasih tahu Nidia di kolom komentar ya, bagusan yang mana. Geser ke smartphone Xiaomi termurah yang udah ada OIS-nya, ada Redmi Note 12 Pro 5G. Selain harganya udah turun harga hampir 1 juta, ponsel ini juga udah memiliki banyak kelebihan. Pertama adalah performa kameranya, yang meskipun resolusinya cuma 50 megapiksel, tapi udah menggunakan sensor Sony IMX766 Plus dukungan teknologi OIS, sehingga mampu menghasilkan foto yang berkualitas di range harganya. Terus nih, buat kamu yang hobi main game atau yang emang produktif banget kalau pakai HP, Redmi Note 12 Pro 5G ini menggunakan MediaTek Dimensity 1080 berfabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan RAM LPDDR4X 8GB plus 5GB RAM expansion serta internal memori UFS 2.2 seluas 256GB. Untuk kebutuhan multimedia pun menurut media, Redmi Note 12 Pro 5G ini juga nggak kalah menawan berkat panel POLED 120Hz yang dibawanya, lengkap dengan sertifikasi HDR10+ dengan color gamut DCI P3. Gak lupa juga nih kalau Xiaomi yang menyematkan sertifikasi Dolby Vision, Dolby Atmos hingga teknologi Hi-Res Audio plus 3,5 mili audio jack yang bisa memanjakan kuping kamu pas pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia harian. Kalau kamu nyari yang
Samsung, nih ada Samsung Galaxy A24 yang harganya sekarang udah jadi 2 jutaan aja. Smartphone ini memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya cocok buat kamu yang suka bikin video dengan kualitas tinggi. Mulai dari layar Super AMOLED yang memiliki resolusi hingga refresh rate yang tinggi. Nih dia jamin deh, di harga 2 jutaan aja, layar HP ini udah bisa ngasih pengalaman nonton yang ciamik karena karakter layar yang lebih berwarna, tajam, dan mulus. Kamera belakang 50 megapikselnya juga udah memiliki fitur Optical Image Stabilization dan Digital Image Stabilization. Kamera ini mampu merekam video dan gambar yang minim blur dan noise. Bahkan di kondisi cahaya rendah, kamu juga mampu merekam video hingga resolusi 4K 30fps atau Full HD 60fps. Ada pula fitur slow motion, time lapse, hingga hyperlapse. Terkait performanya, Samsung Galaxy A14 juga diperkuat prosesor Helio G99 dengan arsitektur 6 nanometer dan clock speed 2,2 GHz sebagai penopang dapur pacunya. Prosesor ini memang performa yang gesit dan lancar untuk multitasking dan gaming. Kamu bahkan juga bisa meningkatkan RAM-nya hingga 16 GB menggunakan fitur RAM Plus yang dapat mempercepat proses loading aplikasi dan video. Dengan segala keunggulan yang ditawarkan, Nidia rasa Samsung Galaxy A24 bisa menjadi pilihan yang tepat buat kamu yang suka membuat video dengan kualitas tinggi dengan harga yang relatif terjangkau. Buat kamu yang lebih suka dengan HP berdesain cantik dengan kamera yang oke, jelas dia harus rekomendasiin Vivo V27e. Kalau dari kualitas foto dari Vivo V series sih, ini dia pribadi nggak perlu kasih tahu lagi ya ke kalian, karena emang jarang banget bikin kecewa. Selain udah didukung sama OIS, hal yang paling terasa menjadi pembeda dengan kamera HP 3 jutaan lain di pasaran adalah fitur Aura Light Portrait yang udah hadir di Vivo V27e ini. Iya bener, fitur yang sama kayak yang ada di V29 dan V30 itu loh. Hal lain yang Nidia suka dari kamera HP ini adalah kemampuan perekaman videonya yang bisa merekam video 1080 pixel di 60 fps. Selain kameranya, kesan pertama Nidia sendiri ke smartphone ini tuh jujur terharu bahagia sih, karena akhirnya Vivo bertobat pakai desain layar punch hole nih untuk HP 2-3 jutaan mereka. Jujur ini bikin jadi looknya itu lebih clean dan fresh sih. Kamu suka gaming? Nah, Vivo V27e ini bisa ngasihin skor Antutu mencapai 372.000 poin. Ya meskipun skor Antutu dan settingan gaming dari HP ini terbilang sama-sama aja kayak HP 2-3 jutaan lainnya yang juga pakai Helio G99. Hal yang bikin dia kaget justru karena Vivo V27e ini bisa dipakai main Genshin Impact di settingan 60 fps. Tapi dengan catatan, kamu jangan lupa buat aktifin fitur Game Boost mode-nya ya. Kalau tadi ada V27e, sekarang ada Vivo V29e. Datang dengan desain mewah yang tipis serta warna gold yang katanya terinspirasi dari keindahan cahaya negeri Indonesia. HP ini benar-benar eye-catching banget di price boomnya. Terus bagian depannya udah pakai panel layar AMOLED 6,67 inchinya, bikin pengalaman nonton dan main game makin seru. Resolusi Full HD Plus, refresh rate 120Hz bakal bikin visualnya tajam dan mulus. Kamu bisa atur juga layarnya sesuai mood. Apakah mau yang smooth di 120Hz atau hemat baterai di 60Hz. Dan jelas untuk bagian kameranya, Vivo V29e ini bagus banget sih. Kamera utama 64 megapiksel yang dilengkapi OIS Night Camera bakal hasilkan foto-foto keren, terutama di kondisi minim cahaya. Kamera ultrawide 8 megapiksel bisa ambil angle luas, sementara kamera depan 50 megapiksel punya fitur AF Group Photo untuk Wi-Fi super jernih. Ngomongin performa, HP ini ditenagai oleh chip Snapdragon 695, RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Main game berat, multitasking, atau edit foto video, semuanya jalan mulus. Vantage OS 13 berbasis Android 13 juga memberikan pengalaman pengguna yang kaya fitur. Dan dari segi baterai, sudah berkapasitas 4800 mAh yang memberikan daya tahan seharian. Meskipun chargingnya 44 watt flash charge, tapi masih bisa mengisi daya dengan cepat. Dalam 30 menit bisa dari 2% ke 50% dan 1 jam 9 menit buat full charge. Nah, waktu awal rilis kan harganya 4 jutaan lebih guys. Sekarang cuma 3 jutaan aja. Cocok nih buat kalian yang suka foto-foto dan pengen punya HP dengan desain yang kece. Sebelum kita
kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, dia mau ngingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terus nih, buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita tentang perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kamu bisa main-main nih ke Prime by Pricebook. Biar gampang, nanti linknya dia taruh di kolom deskripsi deh. Nah, kalau misalkan mau yang paling baru, kebetulan banget nih, Infinix baru aja ngenalin ponsel keren buat kelas mid-range, yaitu Infinix Note 40 Pro 5G dengan harga 3 jutaan. Ponsel ini cocok banget buat kalian yang butuh perangkat handal buat berbagai aktivitas. Meskipun nggak ada lensa ultrawide dan telefoto, kamera Infinix Note 40 Pro 5G tetap oke. Kamera utamanya punya resolusi tinggi sampai 108 megapiksel dan ada fitur Optical Image Stabilization yang bikin hasil foto dan video tetap stabil dan jelas meskipun terdapat sedikit guncangan. Selain bagus di kameranya, berkat dukungan OS, performa Infinix Note 40 Pro 5G ini juga udah mumpuni berkat SoC MediaTek Dimensity 7020 dengan kecepatan sampai 2,2 GHz. Jadi performanya nggak perlu diraguin lagi. RAM 8 GB-nya juga udah bisa ditambah sampai 16 GB dan penyimpanan internal 256 GB bikin ponsel ini lancar buat berbagai aktivitas tanpa khawatir nge-lag pas multitasking. Selain itu, ponsel ini juga punya speaker stereo dengan kualitas suara mantap dari JBL loh, yang bisa bikin pengalaman dengerin musik, nonton video, atau main game kamu bakal makin asik. Nggak ketinggalan juga nih, ada fitur IR Remote Control buat ngatur TV atau AC langsung dari ponsel kamu. Oh ya, fingerprint scanner di layar juga ada ya, jadi buat unlock makin mudah dan kelihatan premium. Buat harga 3 jutaan, Infinix Note 40 Pro 5G udah oke pakai banget.